serem. Wah, 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 wah. Emangnya kalau aku cerita serem teman-teman gak takut? Emang gak takut? Hah? Gak takut sama setan? Sama hantu? Genderuwo? Sama suster Nestor? Nenek Gayung? Kakek Cakul? Kuntilanak? Kuntil Bapak? Emang takutnya sama siapa? Anak soleh itu gak boleh takut sama setan. Hanya takut kepada Allah, kedua orang tua, sama guru yang selalu memberikan kita ilmu. Gak boleh kita takut. Kita harus takut sama mereka. Kalau mereka sudah marah, marahnya orang tua itu sama dengan marahnya Allah. Sama marahnya guru juga. Itu bisa celaka buat kalian semua. Sudah siap cerita serem? Beneran nih cerita serem? Oke. Tadi kenapa gak takut? Karena takutnya hanya kepada siapa yang mau disayang Allah, siapa yang mau disayang Rasulullah, siapa yang mau disayang teman, siapa yang mau disayang B. Ayo saya siap. Tapi ada syaratnya nih. Kalau tadi cerita serem, teman-teman harus dengarkan dengan baik. Setuju? Syarat pertama. Setuju? Yang kedua, teman-teman gak boleh takut. Setuju? Yang ketiga, teman-teman gak boleh teriak. Setuju? Yang keempat, teman-teman gak boleh kaget. Setuju? Kalau kaget, berhenti jadi kaget. Jadi cerita serem. Kan makanya ada syaratnya dulu. Oke? Jadi berani? Jadi cerita serem. Oke? Ya. Pada cerita dimulai adalah teman-teman sudah duduk rapi, mulutnya dikunci, kuncinya taruh di kantong. Dibuang aja. Jangan dibuang, susah nyarinya. Dibuka kaget. Gak apa-apa. Emang kamu mau kaget? Oke ya, siap. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang baru saja selesai menuntut ilmu di sebuah gunung yang tinggi. Pemuda ini bernama Abid. A-B-I-D. Bacanya Abid. A-B-I-D. Ini ya? Namanya Abid. Benar? Benar namanya Abid? Oh, benar. Apa yang aku bikin namanya ya? Abid ini baru saja selesai menuntut ilmu. Dia ingin sekali turun gunung, ingin menyebarkan kebaikan kepada orang-orang. Maka dia pamit sama gurunya. Tuan guru, aku ingin izin supaya aku udah selesai menuntut ilmu. Aku ingin ke masyarakat, aku ingin menebarkan nilai-nilai kebaikan. Gurunya udah tua. Iya, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuan Guru? Kamu harus ikhlas ketika menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Oh, siap Guru. Aku berangkat sekarang. Mohon izin. Cium tangan. Cium tangan sama Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunlah siap. Haji. Gurunya lagi sakit. Turunlah siapin dari gunung teman-teman. Melewati hutan belantara, menyeberangi lautan, menaiki gunung, menuruni lembah, sampai tibalah ia di sebuah kampung. Tapi kampungnya aneh sekali teman-teman. Waktu itu menjelang sore hari, menjelang maghrib, si Adit kaget begitu dia masuk kampung ini. Ya, kampung ini aneh sekali. Sepi seperti tidak ada penghuninya. Kemana orang-orang di kampung? Sebentar lagi kan maghrib. Kita harus sholat apa? Sholat maghrib berjamaah. Aku harus cari tempat untuk sholat. Tapi masuk lebih dalam lagi ke kampung itu. Dia temukan sebuah masjid yang besar, tapi masjidnya aneh. Masjidnya besar, tapi sudah tua, banyak debu di mana-mana, sarang laba di mana-mana. Tapi masuk ke dalamnya, hei, kenapa masjid ini sepi? Kalau ada masjid di tengah-tengah kampung, pastilah penduduknya orang
Tapi kemana penduduk ini? Waktu maghrib sudah tiba. Biarlah aku akan azan. Siapa tahu nanti setelah azan orang-orang akan datang ke masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai azan itu sama Habib berharap orang-orang datang ke masjid ini. Tidak ada yang datang. Itu sampai 5 menit. Kemana orang-orang? Ini harusnya orang-orang terutama yang laki-laki kan sholatnya di masjid. Teman-teman sholat maghribnya di mana? Masjid apa? Masjid mana? Di mana masjid asal? Oh ini masjid ya? Oh iya masjid. Oh iya masjid asal. Teman-teman tanpa bingung lagi. Sekarang sudah 5 menit ini udah zikir, udah doa. Mana orang-orang? Masa aku sholat sendiri ya? Itu tunggu sampai 5 menit lagi. Nggak ada juga orang yang datang. 5 menit tambah 5 menit. Jadi berapa menit? 10 menit. Aku bersabar deh. Aku tunggu 5 menit lagi. Mudah-mudahan ada orang yang datang walaupun cuma 1. Ditunggu sampai 5 menit sampai berzikir, gak ada juga yang datang. Akhirnya si Afid sholat sendirian ya di masjid yang sudah tua itu. Banyak debu di mana-mana dan banyak sarang laba-laba di mana-mana. Penasaran begitu selesai zikir berdoa, si Afid keluar dari masjid itu. Aku kayaknya harus tahu nih, kenapa orang-orang gak mau pada sholat di masjid? Apa urusannya? Ini kan tempat yang baik masjid. Kenapa orang-orang gak mau datang masjid? Bahkan si Afid keluar dari masjid. Dia keliling kampung teman-teman. Dia perhatikan rumah-rumah itu gelap, tapi di dalam ada cahaya. Orang di kampung itu pakai lampunya bukan lampu listrik, pakai lampu minyak ya, yang pakai kecil lampunya. Tapi tahu di dalam itu ada cahaya, pasti ada orang di dalam rumah. Tapi kenapa di luarnya pintunya tertutup rapat dan lampu di luar nggak ada cahaya? Dia jalan lagi, lebih dalam lagi. Tiba-tiba dia lihat ada sesuatu yang aneh. Ada sebuah pohon besar di pinggir jalan. Pohonnya besar teman-teman. Di bawah pohon itu banyak makanan dan minuman. Wah, ada ayam bakar, nasi goreng, nasi uduk, mie ayam, somai, es campur, es tele, teh manis, kopi pahit, air kembar, apa ini banyak makanan dan minuman tapi tidak ada yang memakannya? Oh, aku curiga ini kok perbuatan syirik teman-teman, ya kan? Emangnya pohon bisa makan? Emang pohon bisa minum? Pohon kalaupun bisa minum itu caranya dengan apa? Disiram setiap hari supaya akarnya subur, ya kan? Kalaupun dia makan dia butuh sinar matahari, jadi nggak perlu kayak seperti ini. Dikasih ada somai, ada mie ayam, nasi goreng, nasi kuning, banyak banget. Tapi nggak ada yang menyentuh, seperti nggak ada yang makannya. Tambah bingung lagi, ini pekerjaan siapa? Jangan-jangan ada hubungannya dengan ini. Dicari nggak ada orang di sekitar situ. Dia masuk lagi ke dalam. Aku harus cari tahu di mana apa penyebab ini semua. Dia dapatkanlah sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah di antara kampung yang lain itu. Dia beranikan diri. Aku harus ketemu sama orang ini. Ini rumahnya paling besar. Dia ketok pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Kemana ya? Aku ketok lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban teman-teman. Kata si Abid ini kalau sampai 3 kali aku mengucap salah, nggak ada jawaban, berarti dia tidak mau bertemu denganku. Ini penduduk aneh di sekitarku ini. Aku coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban juga teman-teman. Akhirnya si Afid dengan putus asa, ya sudahlah, berarti emang tidak ada yang mau bertemu denganku. Dia keluar, dia meninggalkan rumah itu. Tapi baru beberapa langkah dia meninggalkan rumah itu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka sendiri. Boleh kaget. Karena saya tadi kan jadi nggak kaget. Dan ada jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Ada suara di dalam rumah. Baiklah, aku datang. Apakah ada orang di dalam rumah? Ada. Kamu perlu apa? Aku boleh bertemu denganmu? Boleh. Boleh masuk? Boleh. Silakan masuk. Si Abid masuklah dia. Di dalam cahayanya gelap sekali teman-teman. Ada lampu nyala cuma sedikit.
Jadi dia nggak bisa melihat secara jelas. Dia masuk nih pintu, dia masuk. Pak, Bapak di mana Pak? Pak, ada di sini katanya. Dicari sini kata sini kata ada di sini. Wah, orangnya tinggi besar lagi. Bapak bikin saya kaget. Iya. Apa keperluanmu bertemu denganku? Begini Pak, aku baru saja datang ke kampung ini, tapi aku melihat banyak sekali keanehan di kampung ini. Apa keanehan itu? Ini kan masih sore, maghrib, masa ada yang keluar rumah? Masjid aja sepi. Iya, kami memang tidak keluar rumah. Kenapa? Takut. Takut? Takut sama siapa? Takut sama penunggu pohon. Oh, aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan pohon yang tadi aku temui. Tadi aku melihat sebuah pohon besar, di bawahnya ada makanan dan minuman. Itu siapa yang menyediakan makanan di situ, Pak? Kami, menurut aku. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena kalau tidak begitu, makhluk penghuni pohon itu akan menakut-nakuti kami. Pak, istighfar nggak boleh. Itu namanya syirik. Kan kita hanya boleh takut kepada Allah, ya kan teman-teman? Iya, kita hanya takut kepada Allah. Jangan kalau dia minta jangan diturutin. Tapi kalau tidak begitu dia akan datang kami satu-satu pun kemudian kami ditakut-takuti. Baiklah, aku akan cari solusi dari permasalahan ini. Emangnya kamu siapa? Kan aku udah bilang, aku tadi baru datang ke kampung ini. Perkenalkan, namaku Abi. Ya, kamu mau tinggal di sini? Aku pikir-pikir dulu. Tapi ini sepertinya masyarakat di kampung ini harus disadarkan dulu. Ini nggak boleh seperti ini. Masa masjid besar kosong? Baiklah, aku pamit ya. Baiklah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abid keluar dari rumah itu. Baru beberapa langkah pintunya nutup sendiri. Tahu nggak teman-teman kenapa bisa kebuka sama ketutup sendiri? Karena di dalamnya pakai remote. Buka, tutup sendiri. Akhirnya si Abid segera tuh balik lagi ke masjid. Kan dia tadi barang-barangnya taruh di masjid. Selama perjalanan dia menurut, ini gimana cara penyelesaiannya ya? Aku harus cari nih solusinya biar orang-orang kamu di sini nggak seperti ini. Maka udah waktu masuk isya. Dia azan berharap ada orang yang datang, nggak ada yang datang juga. Akhirnya dia sholat isya seperti sholat maghrib sendirian. Jadi imam sendirian, jadi makmum sendirian. Muhammad azan dia sendirian. Begitu dia selesai sholat isya, dia berdoa kepada Allah, Tuhan petunjuk. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Apa yang harus aku lakukan? Sampai kemudian setelah berapa lama kemudian tiba-tiba ada ide. Dia ada ide. Apa ada ide? Ada lampu di sini. Dia segera berdiri. Aku harus melakukan ini segera. Dia ambil sesuatu di dalam tasnya. Sebuah kampak. Ya, satu-satunya jalan aku harus menebang pohon itu supaya tidak ada lagi yang terganggu dengan pohon. Dia jalan sambil membawa kampak. Kampak yang dia bawa dari tempat dia berguru itu tadi. Kampak, pernah lihat kampak kan? Tahu kampak buat apa? Buat apa? Motor apa? Iya, buat meledak pohon. Buat perang. Emangnya virus apa yang buat perang? Iya. Kalau bedanya mesin kan baru, ini masih lama dia pakai kampak. Dia datang ke pohon itu. Dia penasaran dari tadi katanya di pohon itu ada apanya? Ada penunggunya, ada penunggunya. Maka sambil mengacungkan kampaknya dia bilang sama pohon itu. Hei, penghuni pohon. Kalau memang kamu benar-benar ada dan penghuni di situ, sekarang juga aku ingin kau pergi segera dari sini. Aku akan segera menebang pohon ini. Cepat. Tidak ada jawaban. Oke, berarti benar kan gak ada penghuni pohon. Berarti yang diceritain sama orang itu bohong. Aku akan tebang pohon ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada suara dari pohon itu. Terjadi dia apa? Hei, itu suara siapa? Aku. Siapa itu? Aku. Penghuni pohon ini. Kamu siapa? Datang-datang ini menebang pohon tempat tinggalku. Aku Abid. Aku baru saja selesai berburu dan aku lihat orang-orang di sini semuanya menjadi syirik gara-gara kamu. Terus apa urusanmu? Aku ingin menyelamatkan mereka. Maka aku akan menebang pohon ini supaya tidak ada yang takut akan aku. Tidak bisa. Ini adalah tempat tinggalku. Aku sudah tinggal di sini lebih dari 1000 tahun. Pohonnya udah lebih dari 1000 tahun dong. Udah 1000 tahun benar? Ya. Tidak ada yang boleh menebang pohon ini. Kalau aku menebang gimana? Berantem dulu sama aku. Gak takut. Wah si Abi teman-teman. Baru selesai guru dia bawa kampak. Gak takut. Oke aku gak takut. Kamu gak takut? Enggak aku gak takut. Baiklah. Tunjukkan wujud aslimu. Baiklah. Aku akan tunjukkan diriku yang asli. Tiba-tiba pohon itu diselimuti oleh asap yang tebal. Dan tiba-tiba asap itu makin pekat berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Aku namanya siapa? Zaki badannya besar aja pekat. Aku lah penunggu pohon ini. Ya, cuma begitu doang. Aku hanya takut kepada Allah. Baiklah. Kamu benar ingin menebang pohon ini? Ya, aku sudah bulat. Aku ingin menebang pohon ini. Gara-gara pohon ini orang-orang jadi syirik semua. Jadi musyrik. Baiklah, kamu harus lawan aku dulu. Maka teman-teman singkat waktu terjadilah pertempuran antara si Abid dengan makhluk itu. Pukulan di mana-mana. Sampai terakhir tuh si Abid